Obaso, Obah Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus Eko Purwadi dalam acara yang sangat inspiratif dan bermanfaat untuk membuat hidup lebih indah dan tentunya berkah, yang selalu menampilkan sosok inspiratif yang telah berhasil hijrah. Dan tidak lupa narasumber utama kita, beliau adalah seorang pengusaha sukses dengan ratusan karyawan yang dibina langsung oleh beliau, Abah Ranto. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Kabar sehat Abah? Alhamdulillah. Keluarga sehat Abah? Sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah, Ya. dengar-dengar ini Abah, ada salah satu karyawan Abah yang dulunya tuh sopir suka melipir, sekarang sudah rajin zikir ya Abah. Apa benar Abah itu Abah? Ya ini Pak Kus ini ya, beliau dulu di sopir bis pernah, sopir truk juga pernah, kemudian sopir travel juga pernah. Itu ya, kita ketahui kehidupan sopir itu kalau orang Jawa bilang ono susu mampir. Nah, itu. Jadi konotasi yang tidak bagus sebenarnya, dan itu sudah jamak. Maka kalau kita melihat di berbagai tempat peristirahatan sopir-sopir itu mesti ada warungnya, mesti ada hiburan-hiburannya gitu. Nah, alhamdulillah setelah ketemu sama saya itu, Pak Gus merasa ada sesuatu yang beda gitu. Nah itu. Oh gitu ya. Sobat Probiotik TV, alhamdulillah sopir yang dulu suka melipir sekarang sudah rajin zikir, sudah bersama kita saat ini. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam. Kabar sehat Pak Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pak Gus, Ya. kok bisa disebut sopir dulu suka melipir? Itu gimana Pak Gus? Kok ada istilah melipir, tadi Abah bilang susu mampir, itu gimana Pak Gus? Ya memang kerjaan supir ya, memang ya suka mampir. Kalau enggak mampir ya gimana ya, wong namanya supir kan kadang-kadang ya perlu mampir untuk makan, minum, istirahat gitu. Oh iya ya, berarti mampirnya ke warung ya Pak Gus? Ke warung Mas, iya. Warung kopi, Iya. Warung susu gitu ya Pak Gus? Iya. Oh gitu, berarti bukan konotasi negatif seperti yang dibayangkan orang-orang selama ini. Ya kadang-kadang prediksi orang kan pakai anuan supir itu prediksi jelek Mas, suka mampir. Jadi sebenarnya tidak begitu itu. Kalau supir kan beda-beda Mas. Gitu. Iya. Pak Kus itu dulu supir apa aja sebelum bertemu Abah itu? Sebelum ketemu Abah, saya dulu di bis Mas, di truk gandeng, di supir angkutan, terus di supir travel. Habis ini ketemu Abah. Berarti pengalaman Pak Kus dalam dunia persopiran itu sudah lama, sudah sangat-sangat ahli ya Pak Kus berarti ya. Sama ini Pak Kus, setahu saya ini Pak Kus, nanti jika salah mohon diingatkan ya. Sopir itu kan biasanya kalau buang hajat itu kan sembarangan. Kadang ya wes ada ban ya di situ, kadang ya di bawah truk ya itu. Apa Pak Kus ya dulu seperti itu? Jujur aja ya memang ya gitu Mas. Jujur, memang kadang-kadang posisi-posisi itu posisi darurat. Jujur aja begitu. Tapi ya alhamdulillah Mas, berkat ada ikut Abah ini, alhamdulillah bisa, hatinya saya itu bisa plong gitu loh. Ndak punya beban, aliasnya lebih itulah, mikir gitu loh Mas, lebih mikir ini barang jelek atau barang bagus, itu saya sudah mulai mikir Mas. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Berarti dulu kan memang pas saat Pak Kus masih jahiliyah ya. Dulu itu ceritanya ya, saat ya ada ban ya di situ gitu aja ya Pak Kus. Dulu pas buang hajatnya. Sekarang setelah kenal Abah sudah kenal agama berarti ya Pak Kus. Iya Mas. Memang saya baru sholat baru-baru ini Mas. Jujur aja gitu. Ikut Abah ini Mas. Mengenal agama ya baru ini, jujur. Iya. Sama dulu ceritanya ketemu pertama kali Abah itu gimana Pak Gus? Ya semuanya itu berkat
hidayah dari Allah, Mas. Kita kalau berangkat, kalau kerja, kita sambil berdoa bagaimana menemukan jalan hidup yang bagus, Mas. Sebenarnya gitu itu. Saya supir juga mikir itu jalan bagusnya gimana gitu loh, Mas. Iya. Abah. Ya. Dulu saat pertama ketemu Pak Kus, kemudian sampai bisa bekerja dengan Abah itu ceritanya gimana, Abah? Ya, waktu itu Pak Kus itu kerja mungkin setelah di truk, di bis, di angkot itu terakhir kerja sama teman saya yang punya travel. Nah, suatu saat saya minta tolong ngambil barang ke daerah Jawa Timur. Terus beberapa kali terus saya panggil, saya ngomong berdua sama Pak Kus itu. Pak Kus sholat tidak gitu. Wah, jawabnya juga tidak langsung itu, agak malu-malu mungkin gitu. Ya intinya belum sholat gitu. Tapi kan Islam kayak gitu. Iya, Islam gitu. Jadi waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2011 mungkin 2011, ya. Pak. 2011 itu Pak ya. Gitu. Itu tak tanya gitu. Terus saya nyampaikan kata-kata mungkin yang jadi inspirasi Pak Kus, kalau Pak Kus ingat ya mungkin waktu itu ya. Itu saya nyampaikan gini, wong urip kuwi aja kaya layangan pedhot. Kelingan Pak Kus sampai. Iya, ya benar, benar, iya. Ojo kayak pedhot. Jadi setinggi apapun layangan itu ya, kalau masih sambung sama yang menerbangkan. Nah, wong Jawa itu isih sambung karo sing ngulukke. Ngulukke itu menerbangkan layangan itu. Setinggi apapun pasti akan kembali itu. Nah, saya nyampaikan gitu. Tapi kalau putus, ya putus sama yang menerbangkan, ya layangan itu akan nyangkut di tiang listrik, nyangkut di pohon, ya jadi rebutan anak-anak, jatuh di sungai, di parit, gitu. Pokoknya hidupnya nggak jelas, gitu. Intinya gitu. Layang itu nasibnya nggak jelas, bahkan robek, direbut sama anak-anak, ya. Jadi jarang orang yang putus itu selamat, layang-layang putus itu selamat. Nah, dari situ beliau ini mikir mungkin. Ya, saya kok seperti layang-layang putus gitu ya Pak Kus ya. Ya betul Pak. Nah, habis betul. Itu beliaunya mikir terus ya pelan-pelan menyadari bahwasanya saya tidak boleh putus sama Sang Pencipta gitu. Itu awalnya kita ketemu begitu karena beliau kan mau kita jadikan sopir di tempat perusahaan itu. Nanti kalau siap jadi baik nanti kerja sama saya itu kan kebetulan travelnya itu sudah menurun, travelnya posisinya sudah istilahnya itu pelanggannya sudah mulai sepi mungkin gitu. Pak Kus juga pengen sama saya ikut gitu. Nah begitu. Iya. Pak Kus, dulu saat ketemu Abah, kemudian Abah kan baru orang baru ya dari Pak Kus, kok sampai ada orang baru mengucapkan langsung memberi nasihat ojo koyo layangan pedot, itu yang dirasakan di hati Pak Kus itu apa saat itu? Itu luar biasa Mas, luar biasa, benar luar biasa. Saya baru kenal Abah kok bilang sampai gitu kan luar biasa Mas. Benar Mas, nggak ada Mas. Sampai benar-benar tak camkan, benar Mas. Masalah ini benar-benar saya hijrah Mas. Dulu saya gitu, saya jadi begini. Alhamdulillah Mas, 180 derajat saya bisa rubah Mas. Alhamdulillah, keluarga lebih senang ikut Abah. Benar Mas. Abah, ya. Abah kan baru bertemu beberapa kali dengan Pak Kus. Ya. Kenapa dulu kok bisa, ini ternyata orangnya baik, saya tak ambil karyawan aja. Kok bisa ada seperti itu gimana Pak? Kok mau menerima Pak Kus yang riwayatnya seperti ini untuk diangkat jadi karyawan Abah? Ya seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya kita hidup itu harus selalu ngajak orang lain dengan baik supaya jadi orang baik. Ya, itulah dakwah, ya, lahan dakwah kita. Kalau orang-orang, mohon maaf Pak Kus ya, seperti Pak Kus itu tidak ada yang mendekati, terus nanti beliau sendiri jadi apa, terus istrinya jadi apa, anaknya jadi apa. Kan suami itu kan
penegak rumah tangga. Kalau suaminya nggak baik, terus nanti didik istri anaknya dengan apa, kan gitu. Saya merasa kasihan saja gitu. Bukan berarti saya sudah baik, belum ya, tapi saya punya jiwa kayak gitu. Jadi kalau melihat orang yang belum dapat hidayah itu, saya selalu selalu membayangkan kehidupan kita nanti di akhirat yang panjang itu, yang abadi itu, terus tidak jelas nasibnya, itu kan sayang. Mungkin kita hidup di dunia yang sementara ini saja kita persiapkan baik-baik dengan sekolah, SD, SMP, SMA, dengan bangun rumah, dengan bekerja, lah apalagi kehidupan di akhirat. Ya, nah, saya terinspirasi dengan hadis lagi yang sudah pernah saya sampaikan, bi an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Dengan sebab kamu, lantaran kamu satu orang itu dapat hidayah, itu lebih baik dari harta yang paling mahal di dunia ini. Dan juga terinspirasi dengan Allahumarham ummata Muhammad. Ya, doa-doa, ya Allah kasihanilah umat Muhammad. Allahumarham kulam mudnib, ya Allah ampunilah orang-orang yang berdosa. Nah, itu semua harus punya jiwa kayak gitu supaya dunia ini tambah baik. Itu Mas ya. Pak Gus, perbedaan yang jenengan rasakan dulu saat bekerja sebagai sopir di dunia luar, kemudian setelah sekarang bertemu menjadi sopirnya perusahaan Abah, itu apa Pak Gus? Yang dirasakan yang paling berasa itu Pak Gus? Ya lebih tenang Mas. Kalau dulu itu bebas Mas, enggak kenal sholat, enggak kenal namanya agama. Dengan ikut Abah, hati tetap lebih tenang Mas untuk menghadapi hidup ini. Bener Mas, saya bukannya untuk nyanjungan masalah ini, bener-bener rasanya lebih tenang, lebih tentram juga, lebih tentram, keluarga tentram, tidak ada masalah, keluarga yang lebih nyaman. Alhamdulillah Mas, dengan ikut Abah ini agama ya alhamdulillah sedikit-sedikit tahu Mas, tahu. Jadi barokah bagus ya. Jadi barokah, bener Mas. Ndak saya punya tendensi yang gini-gini, bener-bener kenyataan Mas. Kalau setelah ikut Abah itu agama itu sering disampaikan dengan dengan di perusahaan kan ada pengajian itu ya Pak Gus? Iya, iya benar. Itu setiap apa Pak Gus pengajian dari Abah itu? Tanggal 15 sampai tanggal 15 Mas, sampai sama tanggal 27. Itu benar ya Abah? Jadi ya, ada pengajian khusus karyawan ya Pak? Ya, 14-an sama 17-an. Nanti kalau pas hari Minggu ya tanggal 15 gitu. Bisa maju mundur itu. Berarti intinya tanggal 14 itu. Iya. Abah, dengar-dengar perusahaan Abah ini kan juga ada program umroh untuk karyawan. Dan saya dengar juga kan salah satu yang Abah pilih itu kan Pak Gus ini untuk diumrohkan. Pertanyaan itu kenapa Abah? Pak Gus kan mohon maaf sopir, kemudian beliau kan riwayat juga seperti itu, dulu dia gelap ibaratnya. Kenapa Abah memilih Pak Gus untuk diumrohkan? Ya, banyak orang yang bertanya semacam itu. Ya, Pak Gus kan istilahnya mohon maaf Pak Gus ya, itu kan level bawah istilahnya gitu ya, level bawah. Kok tidak yang level atas dulu yang diumrohkan? Ya, saya justru level bawah karena saya ingin menunjukkan bahwasanya dalam kita perusahaan mengumrohkan itu tanpa pamrih. Ya, benar. Mohon maaf ya kalau level bawah itu keluarkan juga nggak apa-apa. Ya, kalau orang itu biasanya mohon maaf ya itu ada pamrih supaya kerasan, supaya apa. Ya, kita tidak ada semacam itu. Ya, kita ingin murni mendekatkan diri kepada Allah supaya Pak Gus yang proses hijrah itu jadi lebih maksimal ya. Melihat Baitullah Pak Gus ya. Tahun berapa kemarin Pak Gus? Tahun 2018. Ya, jadi 2 tahun yang lalu. Iya. Pak Gus, bagaimana perasaan Pak Gus saat dipilih oleh Abah untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah? Dan Pak Gus kan langsung melihat Ka'bah, Tanah Suci. Tidak semua orang kan bisa melihatnya Pak Gus. Kenapa Pak Gus kok bisa? Dan perasaan itu apa Pak Gus saat terpilih itu? Ya Mas, di luar dugaan
Kalau saya sendiri tidak mampu. Kok perlu apa? Atas nama Abah kok bisa mikir-mikir sampai bawahan untuk diumrohkan, Mas. Bener, Mas. Dari bawahan, saya kan orang bawahan dari perusahaan, kok sampai dipikirkan untuk ke tanah suci, Mas. Kan luar biasa, bener, Mas. Alhamdulillah, Mas, saya baru kali ini bisa umroh. Dulu saat di Ka'bah teringat apa aja Pak Gus saat pertama kali lihat Ka'bah, mendoakan perusahaan, atau yang di hati paling dalam saat melihat Ka'bah, saat mencium Hajar Aswad itu apa aja tuh, Pak? Luar biasa, Mas. Saya menangis, Mas. Demi Allah menangis, langsung menangis, enggak tahu dari mana sumbernya. Rumongso sudah dosanya luar biasa, Mas. Bener-bener, Mas, luar biasa. Saya enggak tahu, langsung bercucuran air mata. Bener, Mas. Sekarang kan Pak Gus, jenengan sekarang sudah di samping Pak Ranto. Ya, benar. Yang ingin disampaikan dari lubuk hati yang paling dalam kepada beliau, karena dengan wasilah beliau kan panjenengan mendapatkan hidayah dari Allah. Itu apa? Monggo. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Kita saling mengingatkan. Terima kasih. Ya. Apa kau bisa mikir? Ya. Ya Allah. Ya, Pak, sama-sama. Terima kasih pada Allah saja, Pak. Sudah, Pak. Ya Allah, ya. Keluarganya dibimbing, anaknya dibimbing untuk supaya lebih dekat kepada Allah. Ya. Terima kasih kepada Abah Ranto, kepada Pak Kusmanto, terima kasih kepada Sobat Probiotik TV. Semoga kisah ini menginspirasi dan Sobat Probiotik mendapatkan manfaat untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Kuncinya satu, tetap obah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Obah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.